untuk menjalankan KRL itu nggak perlu sampai sehebat Bung Karno. Cukup ATM jurusnya. Ah. Amati, tiru, modifikasi. Sepakat, Betul ya? sepakat banget. Itu kita sampai ngundang kiai-kiai untuk ngaji di stasiun Oh. supaya menyadarkan ya bahwa Pendekatan religi. Iya, pendekatan religi. Jadi kalau udah nggak punya duit, nggak punya tampang, terus kamu punya apa untuk dijual kan gitu kan ya? Satu-satunya yang kamu jual adalah kepercayaan orang. Halo semuanya, selamat datang di Prodigi, produktif, inovatif, dan giat. Ini adalah podcast kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Host hari ini, saya Safitri Suswono, Saya Yoga Adi Prabowo. dan narsum kita hari ini adalah Bapak Ignatius Trihandoyo, Direktur Utama Triguna Internusa Pratama, yang sebelumnya juga Direktur Utama dari KAI Komuter Jabodetabek. Nah, para anchor dan rocker, mana suaranya? Beliau inilah yang merapikan komuter lain kita, sehingga kita kalau naik komuter lain sekarang nyaman ya Yoga ya? Betul, mungkin kalau anak zaman sekarang ya, udah ngerasa enaknya aja. Gitu. Zaman saya masih ngerasain tuh, Mas Tri. Betul, betul. Yang ngerasain, takut dah kalau naik komuter ya. Betul. Dia ngomong KRL. KRL, Karena anak betul. zaman dulu kan. Betul. Tapi keren banget sekarang jadi salah satu andalan dari kota-kota aglomerasi dan sekitarnya ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal yang seriusnya, kita pengen kenal Mas Tri dengan keseharian Mas Tri secara personal. Jadi sebagai direktur perusahaan yang besar dong, ya. Kesehariannya gimana sih Mas Tri itu sebagai direktur, bangun pagi terus dari hari-harinya, dan apa aja yang mungkin habit yang bisa kita contoh gitu ya, sehingga dari sisi produktivitas itu berasa banget gitu. Saya ngerokok. Jadi 10 tahun ngerokok selama kerja, buat saya itu masa kelam. Untunglah saya berhenti di usia 40. Ya, nggak pakai babi bu, langsung berhenti. Nah, ketika 40 tahun, saya mulai kenal sama sepeda. Saya mulai kenal sama berenang. Akhirnya saya ikut sepedahan, MTB, saya ikut berenang, diracunin lari gitu ya. Sampai kira diracunin, kalau olahraga satu aja nggak cukup, kenapa nggak 3? Gitu kan ya. Keracunan tuh kayaknya. Keracunan. Ya. Akhirnya kita nyoba 3, triathlon. Jadi 2016 ada itu namanya Mini Tri, yang diselenggarakan oleh Tri Buddies. Oleh Trihandoyo. Melakukan triathlon ya. Nah, dari situ udah kebentuk kebiasaan saya. Kembali lagi tadi ya. Kalau pagi-pagi saya ngapain? Karena saya kebentuk latihan pagi sore, akhirnya saya setiap pagi mulai bangun 4:30. Kalau ada latihan khusus jam 4 saya bangun. Bahkan saya jam 4 udah mulai lari kalau ada long run. Long run tuh biasanya 23 kilo, 25 kilo. Lari jam 4, selesai jam 6:30. Gitu. Jadi itu latihannya sekarang rutin. Nah, itu berpengaruh banget kepada kinerja saya. Ternyata nggak ngantuk, ternyata bikin seger. Nah, itu saya coba mau tularkan ke karyawan-karyawan di kantor. Saya bikin program buat teman-teman yang mau ikutan lomba, saya bayarin, ikut. Latihannya saya nggak tahu, karena kalian punya waktu masing-masing. Tapi kadang-kadang saya ajak ke GBK, latihan bareng. Tapi kalau nggak sempet, ya kalian latihan masing-masing lah. Gitu. Kita harus paksa. Kalau nggak finish on time, ada COT-nya ya. Ya, mesti balikin tuh uang pendaftaran. Ya nggak? Karena saya mau kasih ke yang lainnya. Ada program lagi di KCJ waktu itu, saya bikin program kasih kredit buat karyawan beli sepeda. Jadi kalau misalnya ditanya saya ngapain pagi-pagi, ya itulah. Saya udah jadi kebiasaan sekarang. Berarti mitos ya, Mas Tri ya? Mitos banget. Bilang olahraga pagi, nanti di kantor ngantuk. Bikin capek. Alasan itu kali ya? Betul banget, alasan. Padahal dia malah tambah seger, karena ada namanya hormon endorfin. Itu bikin bahagia tuh. Biasanya kalau habis lari, cengas-cengenges tuh. Ya kan? Apalagi cengengesan di jalan, habis lari. Jadi harus olahraga setiap hari. Berhenti ngerokok dan olahraga setiap hari. Nah, Mas Tri, kita udah terinspirasi banget nih sama kesehariannya Mas Tri. Habit yang dibangun dari setiap hari. Nah, jadi untuk di kerjaan kita ya, kita harus meningkatkan produktivitas kita. Teorinya itu ada 3 nih. Dan bisa melalui 3 cara.
people, proses, dan produk. Saya pengen tahu nih dari sisi people ya. Ini waktu Mas Tri memanage KAI komuter itu kan kita kerasa ya dulu seperti apa, terus kemudian menjadi seperti apa. Itu kan harus bisa merangkul banyak sekali orang ya. Betul. Nah, gimana sih caranya? Sharing dong. Nah, jadi gini nih, saya terus terang juga gini, saya ini kan terdidik anak TI kan ya, teknik industri kan ya. Industri. Ilmunya kan setengah-setengah, tapi banyak. Yeah. Termasuk soal SDM-nya juga lah ya, gitu kita pelajari. Nah, jadi waktu itu Jabodetabek ya, KRL ini, itu levelnya divisi, bukan PT ya. Bukan PT. Spin-off ya. Levelnya divisi yang di bawah Daop 1. Jadi KAI itu punya kepala daerah. Daop 1, Daop 2, Daop 3 sampai terakhir lah. Jadi masing-masing. Nah, ini divisi ada di sana, divisi Jabodetabek. Jadi divisi Jabodetabek itu waktu itu orang malas lah ke sana, pekerja ya. Pekerja. Kenapa malas ke sana? Karena di sana tuh nggak ada progres, nggak ada masa depan lah. Karena apa ya? Kalau kamu tahu ya, waktu itu ya KRL, itu pintunya itu nggak ketutup. Pintunya kebuka. Ya. Terus AC-nya mati. AC-nya panas. Ya kan? Terus mogok. Keretanya mogok. Macam-macam. Berhenti di tengah-tengah. Alasannya itu macam-macam. Dari listriknya nyangkut lah. Catenary ya. Kan itu ada catenary gitu. Itu nyangkut, mogok, terus ada problem lah di AC. Terus stasiunnya, toiletnya bau, kan gitu kan ya. Terus jalan masuknya banyak, bisa lewat rel paling gampang, karena itu dempel sama perumahan, bisa nyelip-nyelip di belakang, kan gitu kan ya. Gitu deh. Terus dari segi itu fasilitas di stasiun ya, keretanya juga operasinya nggak bagus gitu ya. Tiketnya kertas. Iya. Kamu bayangin kereta KRL yang penumpangnya 200.000 saat itu, pakai tiket kertas, itu bagaimana mengecek, gitu kan ya, bahwa kamu udah bayar sesuai dengan yang perjalanan kamu gitu. Orang itu kalau ngasih tiket di check out, itu tuh lempar. Jadi satpam tuh udah nggak sempet ngelihat ini tanggalnya kapan, gitu kan, lempar aja. Gitu. Udah gitu ya, itu udah tiket kelempar, itu dikumpulin sama anak-anak. Kumpulin sama anak belum dicuci sama Bike-Clean supaya tanggalnya copot. Dipakai lagi, masuk ke loket. Inovatif dong itu. Keren kan? Gitu kan? Jago memang inovatif. Jadi kamu bayangin kita udah capek-capek ngurusin kereta, pendapatannya nggak masuk. Karena kan pendapatan kita dari tiket. Terus saya di fit and proper sama Menteri Menag BUMN. Pak Sofyan Jalil saat itu, gitu lah, ngobrol-ngobrol segala macam. Ditanya, pernah naik kereta nggak? Terus saya bilang, pernah Pak. Pernah nggak bayar juga pernah Pak. Saya bilang gitu kan. Nah, ini mungkin Menteri bilang, nah ini mungkin anak bandel nih. Kayaknya perlu nih, gitu kan ya. Jangan pernah nyuci pakai bike itu. Enggak ya? Benar-benar. Ya udah, akhirnya saya dimasukin situ sebagai direktur keuangan. Di rootnya waktu itu Pak Kurniadi. Pak Kurniadi dari Antam di root. Setelah berapa tahun saya naik jadi di root ya, karena ada payonan tandem lah. Waktu itu gini, jadi karena saya dari Citibank, waktu itu dapat BlackBerry dari Citibank, dikirain BlackBerry kan. Ini buat anak teman-teman yang Gen Z ya, BlackBerry itu bukan gua ya. BlackBerry. Smartphone gitu, generasi awal. Jadi waktu itu saya sebagai direktur keuangan gini, saya bilang ke di root saya, Pak, saya mau kasih teman-teman ini BlackBerry. Terus ya saya mau semua kerja dalam jangkauan kita, dimanapun mereka berada. Bisa report ya. Gitu kan, dimanapun mereka berada. Wah udahlah nggak ada gunanya lah. Waktu itu ya karena di root saya ini lumayan senior ya, jadi belum kenal kayak gitu. Udahlah nggak usah, itu buang-buang ini aja dana gitu. Nggak apa-apa Pak, kita kasih aja BlackBerry nanti kita pakai. Udah, terus pakai email kan? Pakai email BlackBerry kan? Jadi karena direktur keuangan saya bikin budget dong. Saya bilang kalian bisa di mana saja, saya tidak peduli kalian ada di mana, ya. Tapi setiap kali saya butuh, kalian harus respon. Standby. Ya. Kalau di kantor, ya berarti kita masih ketemu ngobrol, gitu. Tapi saya nggak ketemu juga nggak apa-apa. Saya bisa kok, gitu kan. Ya udah. Email dong. Ini saya pengen cerita bagaimana pegawai itu di sana situasinya. Email ya. Pak, ini email gimana? Ya, email begini. Saya ajarin. Jadi pakai komputer, kan gitu kan ya. Jadi kalau kamu mau ngirim ke banyak orang, itu tool-nya banyak.
Kalau mau ada CC, masukin CC-nya. Kan gitu kan ya? Oke. Saya juga mulai kirim dong. Tuh ke siapa, saya CC banyak. Terus anak buah saya balas. Tek gitu kan. Kamu tuh kalau balas itu reply all. Jangan reply aja. Supaya yang lainnya tahu. Ya kan? Reply all kan? Oke Pak. Katanya gitu. Oke, akhirnya dia balas lagi. Kamu tuh saya udah bilangin. Kok sekarang cuman ke dia doang? Ke saya maksudnya kan? Saya kan udah reply all. Seperti kata Bapak. Tahu mana email yang di reply all? Ya email yang tadi yang isinya cuma 1. Yang nggak ada CC-nya. Berapa ya, Pak? 2008. 2008, oke. 2008. Kereta api itu punya wire, ya, seperti apa itu? Intercom. Iya. Kalau kita kan di rumah ada intercom ya, Iya. yang kabel tuh. Kabel. Kereta api itu punya dari Sumatera sampai Jawa. Hmm. Intercom. Satu ya nyambung ya. Bayangin ya, komunikasi tanpa bayar. Hmm. Intercom. Jadi apa? Kebiasaan itu dibawa karena mereka suka pakai intercom, nggak bayar. Jadi kalau ngemail itu gini, Fit, saya udah email ya, itu ditelepon. Tolong dibalas ya, gitu kan. Karena selama ini suka ngobrol ya, gitu. Jadi itu bayangin situasinya saat itu, mengenalkan teknologi yang baru ya, gitu. Terus saya pernah gini, karena ada orang yang kerjanya malas-malas gitu ya, malas-malas suasananya nih ya. Saya pernah kumpulin semua karyawan di ruangan. Jadi ada orang yang nggak mau, saya kumpulin di satu ruangan, saya kasih tempat tidur, makan, minum, tenggo aja. Pagi, sore pulang. Ya udah, Ada yang mau? nggak ada. Jadi kerja nggak? Jadi kerja. Gitu, karena artinya gini, daripada saya mesti mikirin kamu, gitu ya, capek saya mikirin, Dia nggak mau kerja juga, dia nggak mau kerja juga, mendingan saya ikhlaskan, saya kasih dana, kan gitu, udah saya mikirin sama orang-orang yang mau kerja. Iya. Gitu. Tapi dengan itu, mereka jadi, jangan deh, kita mesti berubah. Jadi saya berubah. apa namanya di sisi people ini pada saat peningkatan produktivitas yang pertama harus dilakukan adalah merubah mindset mereka ya. Betul. Jadi gini, waktu itu ini tuh apa namanya? Ini bisa diperjuangkan kok. Bisa diperbaiki, bisa diperjuangkan, ya. Untuk punya visi jauh ke depan KRL, itu kita nggak perlu seperti Bung Karno yang sangat visioner dengan Pancasilanya, percaya kan ya? Iya. Dengan undang-undang dasarnya. Ini sangat visioner buat saya, Bung Karno ya, Bung Hatta, dan orang-orang hebat saat itu. Untuk menjalankan KRL, itu nggak perlu sampai sehebat Bung Karno. Kita jiplak aja tuh Jepang. Oh, oke. Jepang itu 20 kali lebih besar dari kita punya. Contoh nih ya, contoh. Penumpang kita itu 1,2 juta. Seluruh Jabodetabek ya. Oke. 1,2 juta per hari. Penumpang sebanyak itu hanya terjadi di satu stasiun di Tokyo, namanya Shinjuku. Satu stasiun. Tahu stasiun Shinjuku? Itu yang ada anjing itu loh. Iya. Hachiko. Hachiko. Iya. Nah, itu stasiun Shinjuku adalah stasiun besar di Jepang yang penumpangnya 1,2 juta satu hari. Gitu. Gimana mereka mengatur penumpang segala macam. Itu datang aja ke Jepang, nyontek di Jepang. Ada proven kan? Makanya apa? Waktu itu ketika menerapkan perbaikan stasiun segala macam, terutama e-ticketing lah ya. E-ticketing saya meniru dari Jepang. E-ticketing. Jadi dulu kan kertas. Ya kan? Nggak mungkin lah penumpang 200.000, 300.000 cuma pakai kontrolnya pakai kertas. Tidak mungkin. Tidak ada KRL komuter di seluruh dunia itu pakai kertas. Itu nggak ada. Karena disitulah kontrolnya dan itu jumlahnya banyak. Ya nggak? Harus otomatis. Problemnya adalah keretanya, perjalanannya kacau, stasiunnya kotor, pintunya banyak, gitu kan ya. Saya konsultasi dong sama orang Jepang. Datang kan ke Jepang maupun mereka ke sini. Pak Trihandoyo, tidak mungkin kamu menerapkan e-ticketing di Jabodetabek. Tidak mungkin. Kamu harus perbaiki dulu KRL-nya, kamu harus perbaiki stasiunnya, semua beres, baru kamu terapkan terakhir adalah e-ticketing. Logis juga. Dibalik ya, Saya capek juga, gila benar juga ya. Nggak mungkin kamu nerapin e-ticketing kalau KRL-nya mogok. Betul. Ya nggak mungkin kamu terapin e-ticketing kalau stasiunnya masih bolong-bolong. Nggak mungkin. Tapi nggak mungkin saya juga menunggu sampai keretanya beres, stasiunnya beres, baru e-ticketing. Terlalu lama. Akhirnya kita bicara sama Pak Yonan gitu lah ya. Pak Yonan sebagai KAI, kita tandem segala macam. Pak ini udah nggak bisa, harus dijalanin. Paralel. Beri kereta dari Jepang bekas,
Bekas loh. Bekas. Bekas itu bukan berarti keretanya udah Nggak nganggur repot di garasi gitu ya. Enggak. Ini kereta berhenti operasi langsung angkut. Oke. Jadi dia masih bisa hidup 20 tahun. Beli angkut. Jepang. Karena dia relnya cocok sama kita, segala peralatannya cocok sama kita. Beli dari Jepang, jebret. Stasiun diperbaiki. Jadi kalau kita lihat dari penjelasannya Mas Tri ya, bahwa untuk meningkatkan produktivitas itu, kita memang perlu inovasi. Dan kalau inovasi itu kita nggak perlu menciptakan roket atau visi yang terlalu hebat lah seperti Bapak Proklamator kita ya, karena Betul. susah sekali ya. Betul. Cukup ATM jurusnya, Ah. amati, tiru, modifikasi. Sepakat. Betul ya? Sepakat banget. Sepakat banget. Itu tuh. Banyak ya, Mas Tri ya. Kalau kita lihat kisah-kisah lucu sudah lah sih. Ah. Nggak akan habis sih 1 jam kayak kalau ngejelasin. Nah, gini. Lucunya ya. Tambahin sedikit ya. Ini serunya KRL. Jadi KRL itu problem penumpangnya juga tinggi. Contoh. Jadi naik KRL itu di atas atap loh. Iya. Kamu tahu ini KRL atapnya, Betul. di atas itu ada listrik. Ada wire-nya kan? Listrik ya. Itu dipegang selesai. Gitu. Kita ketemu Langsung pindah alam. langsung pindah alam Pindah jerat gitu. Dan itu tau nggak? Sebulan ya bisa sekali lah. Ada aja ya. Orang bakal lewat karena dia di atap ya. Nurunin ini tuh tidak berhasil sampai Pak Harto turun. Kamu bayangin kereta itu lewat Gambir. Ya. Ya. Itu ya ketika ada tamu negara datang, ada penumpang di atas atap gitu kan, aduh sangat inilah. Gimana caranya nih? Bisa nurunin atraksi penyambutan. Ngasih gitu. Tahu nggak? Itu kita dari kasih paku di atas atap. Kasih paku. Oh. Pakunya diapain? Dibengkokin. Dipukulin pakai batu sampai akhirnya dia bengkok. Jadi bisa duduk. Oke, gagal. Kasih oli. Kita kasih Licin oli. jadinya. Supaya licin kan? Tahu nggak? Olinya masuk ke dalam. Jadi kena penumpangnya di dalam. Gagal lagi. Terus kasih anjing. Pakai K9. Tahu K9 kan? Iya. Herder yang Pasukan, polisi itu. polisi. Suruh naik ke atas. Turun sih mereka. Tapi keretanya jalan, Anjingnya turun. dia naik lagi. Jadi Orang sakti ya. sakti banget, sakti. Ya. Mereka bukan nggak bayar loh. Mereka bukan nggak punya tiket. Oh. Tapi ini jadi Apa AC-nya di kereta mati? Nah, Mereka cari angin di atas. keretanya AC-nya di dalam mati, di dalamnya umpel-umpelan, panas, jadi mereka cari di Naik aja atas, deh, gitu. nyari angin. Jadi mereka tuh punya tiket. Tahu nggak? Gampang gelap juga sebetulnya kan? Betul. Nggak gelap juga, Nggak gelap karena juga. mereka bayar. Iya. Akhirnya tau nggak? Nggak akhirnya sih. Itu kita sampai ngundang kiai-kiai untuk ngaji di stasiun. Supaya menyadarkan ya bahwa Pendekatan religi. Iya, pendekatan religi. Kita pengajian di stasiun tau nggak? Supaya Waktu itu sadar bahwa ini Iya. jangan di atas atap. Itu tindakan membahayakan diri. Iya. Berdosa setelah itu. Tahu nggak? Itu sampai listriknya itu kita turunin loh. Oh, kabelnya. Kabelnya. Jadi kabel yang melintang itu kita turunin. Supaya mereka nggak bisa duduk. Apa yang mereka lakukan? Mereka tiduran. Oh, Tahu nggak? Jadi harus biasanya duduk gini, karena kita turunin, jadi mereka tiduran. Atau begini. Luar biasa adaptifnya itu berarti. Gila nggak? Wah, ini nggak mungkin nggak selesai. religius mungkin. Jadi semakin dekat mau mendekatkan diri. Satu-satunya jalan adalah kereta ini harus diberhentikan operasinya. Ya. Diganti dengan kereta baru yang semuanya AC. Oke. Waktu itu nggak AC, waktu itu pakai kipas angin. Semuanya harus diganti AC, pintunya ketutup, AC-nya dingin. Jadi nggak boleh. Jadi nggak bisa naik. Jadi waktu itu kita ganti, beli kereta dari Jepang, bekas, angkat ke sini, dioperasikan, dijaga semua operasinya, keretanya ketutup, aman, udah nggak ada yang naik lagi. Oh, oke. Ke atas atap. Semua udah di bawah, udah. Iya, Tiketing kita terapkan, jalan. Tiketing di KRL, nih saya mau cerita nih, ini soalnya buat saya masterpiece. Very, very masterpiece buat saya, tiketing. Jadi tiketing itu kalau kalian ke Jepang, nggak usah ke Jepang deh, sekarang udah ada MRT. Ya. Ya. Itu pintunya adalah gini ya, flap Ya. pintunya. Hmm. Kalau di KRL nggak mungkin Ya. pintunya gini. Betul. Kenapa? Karena akan diterobos, karena itu banyak orang. Ya. Yang naik MRT itu, mohon maaf aja di middle up lah ya. Tapi kalau naik KRL, itu dari profesor, sampai pekerja Sudirman, sampai orang nggak pakai sendal. Ya, ojek sepeda di Jakarta Kota, itu semua naik KRL. Nggak mungkin dengan fasilitas yang flap, apalagi yang kalau di Jepang, kamu perhatiin, itu dia ini, normal open. Oh, iya. Jadi if anything
normal, everything normal, dia open. Ya. Supaya flow-nya cepat. Cepat, Betul. ya. Tapi kalau ada kartu lu ngaco, Baru. dia akan celek, nutup. Tapi kalau nggak ada apa-apa, dia akan kebuka. Gitu, supaya orang cepat kan. Default-nya gitu. open, ya. Default-nya open. Ya. Nah, nggak mungkin gitu dilakukan. Kalau KRL penumpang yang ngeliat nih rocker, kabur, ketutup loncat. Kebuka nih. Oh, iya kan? 15. Akhirnya apa? Kita beli yang tripod. Ya. Oh, iya, iya. Jadi bukan yang flap. Kenapa tripod? Karena tadi nggak bisa jadi 2 orang dempet. Kalau di Jepang, kamu dempet, saya udah nyoba sih ya. Dempet, itu dianggap 1. Karena sensornya dia nganggap 1. Iya, iya, iya. Jadi kalau kamu Sama ada gap, dempet, ya. dianggap 1. Jadi kamu bayarnya cuma 1. Kalau itu diterapin di sini nggak mungkin. Jadi saya pakai tripod, nggak mungkin deh. Ya. Walaupun Nggak kurus-kurus, nggak bisa, mungkin. bisa. Ada kejepit itu. Buat tas saya susah kadang. Tahu nggak? Ngajarin orang untuk antri, aduh gila banget. Susah banget. Saya itu dimaki-maki. Setiap kali ke stasiun dimaki-maki. Antriannya panjang. Yang pertama kali ngajarin antrian, we have to be fair, adalah Transjakarta. Ya. Tapi demand-nya tidak sebesar ada di KRL. Kamu bayangin Manggarai, Tanah Abang, itu kalau udah turun kereta, itu ada 10 gerbong ya. Ya. Satu gerbong tuh 200 orang. Hmm. Dulu cepet, iya dulu cepet. Pakai kertas lu tinggal buang. Iya, iya. Sekarang lu mesti ngantri di Satu. tripod, Ya. kan gitu kan? Jadi ngantri, ya udah belajar. Sekarang belajar loh. Bisa loh. Jadi itu Itu. memodifikasi orang dari pertama mindset ya, merubah mindset. Betul. Jadi merubah mindset kemudian bisa merubah kultur. Kita pikir orang nggak bisa turun dari kereta api, ternyata bisa, ya. Bisa. Dari atap kereta api, Dari ternyata atap. bisa. Kita pikir orang nggak bisa ngantri, ternyata bisa. Bisa. Nah, memodifikasi Ya. proses-prosesnya ini yang Betul. memang perlu kejelian ya. Tapi gini lah, poinnya adalah kalau pemimpin nih ya mau ya merangkul karyawannya, jagain karyawannya dengan hatinya gitu, pasti dia mau follow kok, Oke. mau ikut kok. Dia mau akhirnya ikut kamu sampai akhirnya kamu kemana dia akan ikut, gitu. Nah, berkaitan dengan itu kan transformasi panjang nih ya. Betul. Panjang banget. Berapa tahun ya waktu kawan prosesnya Mas berlangsung? Saya 7 tahun. 7 tahun ya. Saya 7 tahun. Hingga KCJ itu bisa Kayak nyaman lah. gini ya. Kayak Bisa dibilang nyaman sekali. Nyaman Yes. sekali sekarang. Karena saya juga sempat rutin. Jadi dulu Pondok itu Haji Tanah Abang saya. pondok sekarang. iya, iya. Sekarang. Jadi dulu itu pintunya kebuka, ya, copetnya banyak. Kenapa? Oke. Karena kaburnya gampang. Iya. Ngambil dompet, kabur, nggak ada yang ngejar. Karena kereta jalan. Berjalan. Dan di dalam kereta tuh gelap. Visi dari leader. Kalau saya lihat gitu. Bagaimana dia mengajak karyawan untuk ikut visinya. Jadi percaya dulu sama visinya kita nih. Kalau leader nggak punya visi, ya selesai lah ya. Ya. Kita nggak bakal kemana-mana ya, kan gitu kan. Jadi punya visi yang kuat, nah baru nih ngajakin. Tapi ngajak dengan hatinya. Gitu, ya kan? Contoh, ya, ini gajinya karyawan kita naikin ya. Tapi kalian harus produktif loh. Kalau enggak, kalian akan kesingkir. Kan gitu kan ya? Iya. Nggak ada lagi tuh makan gaji buta. Nggak ada ya. Kalau gajinya udah dinaikin, udah bagus, kalian harus produktif. Ada ukuran-ukuran yang jelas untuk menilai karyawannya. Kan gitu kan ya? Objektivitas. Nggak subjektif lagi. Contoh nih ya, contoh. Waktu itu Pak Yonan datang ke stasiun. Tri, gua kasih waktu berapa lama ya untuk perbaiki semua stasiun itu terang. Gitu kan ya? Terang itu definisinya apa, Pak? Ya. Ya, terang itu harus bisa baca koran di Oke. stasiun. Kan gitu kan ya? Ya. Bukan semua lampu itu nyala. Iya, iya. Bukan, karena lampu itu banyak titiknya. Ya, ya, ya. Yang penting orang bisa baca koran. Ibu-ibu berani ke stasiun. Ini leadernya mesti visinya kuat, nah ajak dengan hati, dan mengerti problem, buat saya, itu setengah dari penyelesaian persoalan. Oke. Nggak mungkin lah leader nggak ngerti problem, Iya. terus bisa nyari solusi. Nggak bisa sotoy lah ya, menurut saya gitu lah ya. Dia harus ke lapangan, kalau Pak Rizal bilang, Pak Rizal Ramli ya, Ramli. tangan kita mesti kotor. Kamu nggak bisa jadi researcher atau jadi pemimpin kalau tangan kamu nggak kotor, nggak bisa. Oke. Gitu. Bagaimana kamu menelurkan solusi kalau kamu nggak tahu persoalan di lapangan? Jadi you have to go down earth, cari masalah di lapangan, kamu analisa, itu udah setengah persoalan selesai. Part Itu of sih. the process yang sangat penting ya Pak. Iya, Jadi selesai. leaders itu emang turun langsung lapangan, Harusnya. kita lihat semuanya, merasakan Iya. sendiri Iya. masalahnya, problems-nya, challenge-nya. Ini dalam situasi yang tidak normal ya. Ya. Iya. Kalau udah nanti udah Ya, kalau ada jalan, control, udah normal,
udah oke lah. Tapi kalau dalam situasi yang kemarin sih, gitu. Udah banyak banget nih kita belajar dari Mas Tri. Kisah transformasi KCJ ya. KRL ya. KRL jadi KCJ. Tuh. Itu keren banget. Kita kalau bayangin mungkin dulu generasi sebelum saya lah mungkin ya. Kita akan memikir kayaknya kereta api Jakarta wajahnya nggak akan berubah deh. Tapi sekarang jadi kereta api yang nyaman gitu. Bahkan banyak warga yang minta tambah gerbong dong. Tambah gerbong. Terus tambah rute dong, gitu kan, tambah trek dan sebagainya. Jadi itu keren banget. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Siap. Nah, karena kita nih hari ini temanya adalah people, ya, ketenaga kerjaan dan juga produktivitas. Kalau boleh nih Mas Ri, aku sebagai generasi muda ya, mungkin gimana sih refleksi dari yang udah Mas Ri jalani selama ini, sehingga bisa memberikan pesan kepada kita generasi muda, generasi produktif, yang mungkin kedepannya akan insya Allah menjadi pemegang tampuk selanjutnya gitu. Jadi kalau saya lihat gini ya, saya melihat dari segi karyawan gitu ya, dan apa yang saya jalanin. Saya percaya kalau rezeki itu udah ada yang ngatur lah rezeki ya. Sekarang sikap kamu aja mau kayak gimana, gitu ya. Apakah kamu akan meraih rezeki itu, atau kamu lebih memilih untuk enggak, gitu ya. Jadi jangan setiap kali mau kerja tuh mikirnya saya dibayar berapa, saya mesti dapat apa, gitu ya. Kalau kamu tidak memperbaiki sikap kamu, ya nggak bakal kemana-mana juga, gitu. Mungkin sekarang kamu dapat, tapi ketika ada periode berikutnya, kamu juga nggak bakal kemana-mana. Kalau sikap kamu nggak pernah mau dirubah. Kan saya bilang rezeki ada di mana-mana, rezeki udah ada yang ngatur, gitu kan ya. Tapi kalau sikap kamu berubah, dia akan berubah kok. Contoh nih ya, misalnya ya, saya mau cerita, mungkin ini banyak orang yang mengalami seperti saya lah ya. Saya ini bukan dari keluarga yang kaya raya. Waktu saya kecil, gitu ya. Dari keluarga modest lah, sangat sederhana kalau saya bilang. Kalau sikap saya tidak pernah berubah, mungkin saya nggak akan kemana-mana juga. Contoh misalnya, saya tidak punya uang, ya. Saya tidak punya uang, apalagi tampang. Kan gitu kan ya? Tampang pas-pasan, kan gitu kan ya? Muka pasaran, gitu kan ya? Nggak mungkin bisa jadi. Kan gitu kan ya? Gitu kan ya? Kan gitu. Jadi kalau udah nggak punya duit, nggak punya tampang, terus kamu punya apa untuk dijual? Kan gitu kan ya? Satu-satunya yang kamu jual adalah kepercayaan orang. Kan gitu kan ya? Gitu. Kalau kamu dipercaya, maka kamu akan bisa berkembang. Semoga ya, Tuhan memberkati kamu, kamu bisa berkembang. Gitu kan? Nggak punya modal, nggak punya tampang. Tapi kamu punya kepercayaan. Semoga ada suatu saat orang yang mau percaya. Jadi poin saya, menunjukkan karakter kamu, bekerja dengan baik, produktivitas terus ditingkatkan, ini dari diri kita sendiri nih ya, gitu kan ya. Maka percayalah suatu saat pasti ada jalannya. Kamu akan nemuin gitu ya. Itu sih, saya ngeliatnya gitu. Jadi ketika saya ajak teman-teman, kita ini ada lapangan kerjaan loh. Yuk kita bikin yuk, kita kerjain yuk, gitu kan. Saya kasih contoh kerja segala macam, akhirnya mereka mau ngikut kok. Pak Yonan juga kasih contoh di level KAI pusat ya. Pak Yonan kasih contoh sebegitu hebatnya ya, gitu. Semuanya ikut, kan gitu kan. Jadi dia akhirnya ikut berubah. Tahu nggak? Akhirnya KAI sekarang jadi salah satu idaman tempat cari kerja loh. Betul. Ya, betul. Gitu. Betul. Sekarang di KCJ, yang dulunya divisi pada nggak mau ke divisi Jabodetabek, itu sekarang kenapa pada pengen ke KCJ? Karena nggak pengen dipindah kemana-mana. Pengennya di Jakarta. Jadi ya, tapi ya gitu, malah jadi seneng sekarang. Oh, ke KCJ gitu. Karena kita jauh lebih, waktu itu lebih asik lah gitu. Tapi Pak Yonan sudah memberikan dasar yang kuat di KAI, saya di KCJ-nya, kita tandem bareng-bareng gitu kan ya. Gitu. Jadi buat saya ini, sebagai karyawan buat saya kita sumbangin dulu deh apa yang baik, yang nggak usah mikir macem-macem. Gitu kan ya. Pasti ada jalannya. Karena kalau kamu nggak punya modal, nggak punya tampang, maka cuma kepercayaan yang kamu punya. Keren banget. Iyalah. Oke, berarti gitu. jangan transaksional. Iya. Both gitu. leaders sama pekerja, Iya. semua kerja pakai hati. Iya, betul banget. Keren banget sih. Ya kan? Makasih banget nih Mas Ri. Ini sebelum kita tutup ya, kita pengen main tebak-tebakan boleh ya? Waduh, apa nih? This or that, ini atau itu? Mungkin Yoga mau duluan. Gue duluan nih. Nah, boleh. Apa nih? Oke. Pilih ya, ini apa itu? Gitu ya. Oke, Mas. Ini atau itu ya. Ya. Sekarang komuter lain atau MRT? Ya komuter lain lah.
Itu sih nggak usah ditanya. Masterpiece itu. Satu lagi. Satu lagi ya. Pertanyaan terakhir nih ya Mas Tri ya. Oke, Merah atau putih? ya sih. Kalau satu-satu sih nggak memberikan apa-apa ya. Ya nggak? Iya. Jadi harus dua-duanya sih. Merah putih. Yes, Oke. merah putih. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menonton Prodigi. Jangan lupa like, comment, and subscribe di medsos kami dari YouTube Kemenaker dan juga Avanti ITB. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Salam Avanti. Salam Avanti. See you di next episode.